Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat dan cara kerja pada rangkaian one shot circuit di aplikasi Proteus. Dan di sini sudah saya rangkai untuk pengaplikasian dan rangkaian dasar dari one shot circuit. Terus jangan lupa juga untuk menyeting pada animasinya ini dicentang semua, dan di bagian device yang ini komponen yang saya gunakan. Jadi yang ada di bagian lembar kerja pada aplikasi Proteus di sini ada di bagian device. Jadi kita tinggal searching aja di keywordnya apa sesuai dengan nama yang di sini. Nanti pasti akan muncul komponen yang digunakan. Yang pertama, untuk rangkaian one shot circuit ini biasanya digunakan pada rangkaian untuk memicu pin reset pada microcontroller atau pin sebagai sensor, atau juga untuk pengaplikasian sesuai dengan yang dibutuhkan intinya. Dan untuk cara kerjanya sendiri, langsung aja saya akan running. Di bagian kanan ini rangkaian dasarnya saja untuk mengetahui cara kerjanya bagaimana. Dan di sini saya hanya menggunakan 4 komponen. Resistor 10K untuk pull up, dan Q1 ini transistor NPN, terus resistor pull down 10K beserta kapasitor elektrolit 100 mikrofarad. Dan ini yang ada polaritasnya, yang bipolar. Yang di bagian kiri ini adalah plus dan di bagian kanan adalah min. Ketika saya tekan untuk merubah logic dari 0 ke 1, maka outputnya di sini sepersekian detik tadi sempat berubah menjadi 0 dan 1 lagi. Saya akan contohkan lagi. Nah, yang dimaksud one shot circuit itu yang tadi. Jadi satu kali tembakan aja untuk memicu pin reset atau pin interrupt atau pin GPIO yang akan digunakan. Ini cara kerjanya kayak gitu. Jadi walaupun logiknya tidak berubah, satu aja terus, di sini akan berubah lagi ke kondisi semula. Jadi pin dari outputnya ini tidak akan mempengaruhi rangkaian yang terhubung pada outputan dari one shot ini. Saya akan contohkan di rangkaian yang sebelah kiri. Di sini ada timer untuk melihat atau menyalakan lampu L1 dengan menggunakan IC timer NE555, dan ini umum digunakan. Ini IC biasa, bukan microcontroller. Ketika button saya tekan, dia akan menyala selama kurang lebih 1 detik. Ini 1 detik, 1000 milisecond. Dan rangkaian one shot circuit terhubung ke pin reset untuk mereset timer. Dan untuk mereset NE55-nya ini. Sedangkan untuk pemicunya, di sini saya menggunakan sensor red switch. Sebagai pengganti sensor red switch, di sini saya ganti dengan komponen switch aja. Switch. Nah, saya ganti dengan ini. Cara kerjanya sama persis, hanya on off aja. Kalau red switch itu ketika didekatkan pada magnet dia akan on, ketika tidak ada magnet dia akan off.
Untuk mereset timernya beserta NE55-nya ini, ketika magnet pada red switch terpicu terus-menerus, terhubung kayak gini, ini tidak mempengaruhi tombol atau IC 55 untuk melakukan trigger lagi. Saya akan tekan. Nah, dia akan tetap bisa digunakan sampai ketika sensor red switch-nya dilepas kayak gini, terus disambung lagi, dia akan baru mereset. Berbeda halnya ketika saya sambungkan kayak gini ya. Mungkin nanti ini agak lama videonya, soalnya saya harus menyontohkan yang rangkaian kayak gini. Seumpama saya taruh di bagian sini aja ya, biar tahu perbedaannya. Nah, saya akan running. Jadi ketika saya tekan kayak gini, terus sensor, jadi tanpa rangkaian one shot circuit, saya akan dihubungkan, maka benar di sini timer sudah 0 dan dari NE55 0 juga. Tetapi ketika saya trigger, NE55 tidak akan berfungsi karena pin reset masih terhubung. Nah, karena sensor red switch sama persis dengan rangkaian atau komponen dari saklar, ketika saya tekan on, dia akan on terus sampai saya tekan lagi, dia baru off, baru triggernya bisa digunakan. Nah, supaya tidak mengganggu rangkaian timernya di sini, harus ada rangkaian one shot circuit. Saya akan coba lagi ya. Timer dinyalakan, ditekan terus-menerus atau tidak. Ini sama aja. Ini masih bisa digunakan. Triggernya masih bisa men-trigger dia. Masih bisa men-trigger. Nah, apalagi kalau posisinya di-on-kan lalu di-off-kan. Masih bisa kayak gitu dia. Jadi masih bisa di-trigger. Berbeda, sudah kelihatan kan perbedaannya ketika menggunakan rangkaian one shot circuit dengan yang tidak menggunakan one shot circuit. Dan ini tidak harus menggunakan rangkaian one shot circuit di keseluruhan rangkaian, tergantung kita itu sedang membuat apa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhannya aja ya. Kalau memang butuh rangkaian one shot circuit, ya kita gunakan rangkaian one shot circuit. Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas tentang rangkaian one shot circuit ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.